Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Ya, di kesempatan kali ini karena berhubung ada komen dari salah satu teman kita di YouTube ini ya, menanyakan bisa nggak Ethernetnya, uplink-nya via Ethernet seperti itu ya. Dan saat pertanyaan ini diajukan ke saya coba cari-cari referensi di YouTube. Adakah channel yang membahas tentang uplink via Ethernet? Walaupun ada, bagaimana caranya? Alhasil nggak banyak. Saya nemu salah satu channel, saya lupa. Di situ membahas bahwa dengan ganti firmware dari ZTF 670L, uplink-nya bisa dirubah ke mode Ethernet. Jadi seperti itu ya. Dan alhasil pencarian saya juga membuahkan hasil. Kemudian saya eksperimenkan langsung ke modem ZTF 670L saya yang kebetulan port optiknya rusak, jadi tidak bisa digunakan di OLT saya. Oke, langsung saja teman-teman, kita ke modem ZTF 670L nya ya. Kita masuk menggunakan password bawaan dari provider, ini Telkom DSO 123 karena kebetulan ini punyanya Telkom. Ya, kemudian kita ke menu manajemen dan diagnosis. Kalau teman-teman lihat di sini, saya menggunakan firmware pin 10 ya. Firmware pin 10. Ini karena kemarin sempat saya upgrade, niatnya mau saya gunakan di OLT, tapi karena port optiknya rusak, tidak bisa digunakan. Akhirnya mangkrak. Dan kebetulan ada permintaan uplink via Ethernet. Jadi modem ini saya korbankan untuk jadi bahan eksperimen. Ya, oke teman-teman. Sebelumnya ini saya akan belah kiri dan saya buka Mikrotik di. Nah, jadi di Mikrotik saya sudah buat PPOE server di jalur LAN, Ether 6 ya. Ether 6, kemudian saya sudah buat secret dengan nama Teslan ya, Teslan 123. Ini nanti akan saya terapkan di modemnya kalau memang berhasil PPOE via jalur LAN ya. Berbahagialah teman-teman yang masih menggunakan LAN dan HTB ya. Oke, langsung saja kita ke menu manajemen dan diagnosis, sistem manajemen, software upgrade. Kita pilih filenya. Oke, kita pilih filenya, kemudian kita upgrade. Jadi proses ini agak memakan sedikit waktu. Saya akan potong videonya dan saya percepat sampai modemnya hidup kembali ya. Oke teman-teman, ya modemnya sudah hidup kembali. Kita akan coba masuk lagi. Karena cuman upgrade firmware, jadi tidak merubah super admin ya, masih menggunakan password bawaan Telkom DSO 123 login ya. Berhasil. Saya lupa tadi, kalau kita masuk ke manajemen dan diagnosis, waktu saya menggunakan firmware pin lain, ini sekarang sudah pin 52 ya. Waktu saya menggunakan firmware pin lain itu belum ada menu ini ya, LAN uplink service backup. Nah, ini belum ada ya. Nah, di menu ini sekarang sudah bisa memilih mode uplinknya, mau digunakan di phone, artinya menggunakan port optik di belakang modemnya, atau menggunakan LAN. Boleh dipilih mau LAN 1, LAN 2, LAN 3, LAN 4, atau LAN berapa yang normal yang mau digunakan untuk ini ya, untuk sebagai uplinknya ya. Kemudian di mode internet ini TR069 saya belum butuh, saya hapus. Kemudian di sini sudah ada security. Di security, nah bagusnya di firmware ini sudah ada local service control teman-teman. Jadi saya rasa bisa di remote one-nya ya nantinya, karena ada menu local service control. Kita langsung saja buktikan nantinya. Kemudian yang pertama-tama kita setting dulu uplinknya mau lewat LAN berapa.
kita ke LAN uplink service backup. LAN backup enable-nya nggak usah dicentang. Kemudian saya akan pilih LAN 1 sebagai uplink-nya. Jadi LAN 2, 3, dan 4 nganggur ya. LAN 2, 3, 4. Ibaratnya LAN 1 ini sebagai pengganti port optik di modemnya. Bedanya kita menggunakan kabelan, bukan menggunakan fiber optik. Kita apply. Wah, ternyata modemnya akan merestart teman-teman. Oke, kita restart saja. Oke, modem sudah hidup kembali. Kita masuk lagi admin Telkom ISO 123 login. Alah, tadi reload salah ketik. Nah, kembali ke manajemen dan diagnosis sistem manajemen LAN uplink service. Ini tadi kita pilih LAN 1 dan LAN backup enable-nya kita hilangkan centang ya. Kita cek di menu local network, LAN-nya di DHCP port control, LAN 1 hilang dari DHCP port control ya teman-teman. Oke, sudah. Karena sudah menghilang di sini, kita langsung ke menuannya. Ke menuannya kita misalnya PPOE test itu, PPOE test. Kemudian username-nya kita buat seperti yang di Mikrotik, PPP secret saya lupa. Username teslan, passwordnya teslan 123. Oke. Teslan 123. VLAN di off kan karena saya nggak pakai VLAN untuk jalur LAN-nya. Kemudian kita apply. Nah, sip. Kemudian kita setting wifi-nya. Bisa perbesar dulu ya Windows-nya. Kita ke menu WLAN. Kita ke SSID configuration. Nah, saya akan gunakan SSID 1 dan SSID 5. Jadi ada dua SSID yaitu 2,4 GHz dan 5 GHz-nya ya, teman-teman. Tapi di sini 5 GHz-nya terdisable, nggak bisa diedit. Lantas gimana caranya? Oke, kita matikan di bagian WLAN band steering, kita off-kan dulu, apply. Baru kembali ke WLAN basic, WLAN SSID configuration. Barulah SSID 5 GHz-nya bisa diedit sesuai keinginan kita. Oke. Nah, di SSID 1 saya buat namanya PPP. Kemudian, nah, uniknya teman-teman saat kita membuat password atau sandi atau terserah teman-teman nyebutnya apa, di sini tidak bisa sembarangan teman-teman. Biasanya saya buat biasa sederhana saja 1 sampai 8 seperti ini. Kita apply. Di sini nolak. Gagal. Password yang kuat sangat dibutuhkan ini kan. Dimana harus mengandung setidaknya 1 huruf besar, 1 huruf kecil, 1 angka, dan 1 spesial karakter seperti itu ya. Jadi passwordnya saya buat saja ada dengan kombinasi huruf besar, kecil, dan angka. Misalnya tes 013579. Oke, seperti ini. Saya buat sebelumnya, kita apply. Kemudian saya copy aja WPA-nya. Saya paste juga di 5G-nya. Maksudnya di sini PPP saya berikan tambahan 5G. Dan apply. Jadi sudah ada 2 SSID yaitu PPP 2,4 GHz-nya dengan PPP 5G. Sayangnya dongle WiFi di PC saya hanya 2,4 ya teman-teman. Saya tidak bisa menunjukkan yang 5G-nya. Nah, ini hanya muncul yang 2,4-nya ya. Yang 5G-nya nggak muncul karena dongle WiFi-nya. Insyaallah kalau ada rezeki saya akan beli yang 5G agar bisa menampilkan yang 5G. Kemudian di bagian WLAN-nya saya rasa sudah selesai. Kita masuk ke menu internet, masuk ke menu WAN. Oke, kita buktikan di Mikrotik apakah berhasil ngedial di sini. Di lock.
saya akan colok port LAN, sorry, dari Ethernet Mikrotik saya ke LAN 1 modem ini ya teman-teman, ke LAN 1 modem, sambil saya perhatikan log apakah berhasil ngedial atau tidak. Kita cek. Oke, LAN 1 sudah terhubung ya teman-teman, tapi di sini tidak ada indikasi ngedial PPOE-nya. Kita cek di bagian local network status, dan kalau saya perbesar dulu, status LAN 1 up ya, artinya terhubung ke kabelan, dan LAN 3 ini yang ke PC saya. Jadi LAN 1 ke Mikrotik sebagai uplinknya, LAN 3 ke PC saya. Tapi saya pilih lagi, tidak ada indikasi ngedial teman-teman, tidak ada indikasi ngedial. Itu kenapa? Karena saya belum aktifkan menu clear controlnya. Jadi kalau kita aktifkan clear control, PPOE kita on kan, kita apply ya, kita tunggu sebentar lagi modemnya akan, tidak menunggu lama teman-teman, PPOE test LAN authenticated sudah terhubung, test LAN-nya sudah terhubung. Kita coba cek di bagian, saya perbesar saja, status one ya, PPOE testnya sudah mendapat IP PPOE dari Mikrotik, kemudian kita coba aktifkan security lokal. Ini saya nggak senang firewall terlalu tinggi, saya matikan aja. Local service controlnya agar IP1 nya bisa di remote ya. Kita kasih sama saja remote 1, target izinkan ingressnya 1, mau HTTP saja, HTTPS, kita apply saja. Oke, kita tes, saya disable dulu LAN PC saya, kemudian kita tes PPP active connection tes LAN ya, tes LAN ya, ini kita copy, kemudian kita remote. Sepertinya nggak berfungsi ya teman-teman untuk remote one-nya. Untuk remote one-nya sepertinya nggak berfungsi. Maaf, ini belum saya on kan. Saya ulangi, saya enable dulu LAN PC ke modemnya, saya enable, saya on kan kembali. Oke, ini saya coba on kan, kemudian saya apply. Data telah tersimpan, kemudian LAN PC saya disable. Oke, kita coba remote one-nya. Super, berhasil teman-teman ya. Kita coba masuk, apakah forbidden access atau diperbolehkan masuk. Nah, current user is forbidden to login, artinya firmware ini tidak memperbolehkan akses via IP1, meskipun bisa di remote tapi tidak memperbolehkan akses via IP1-nya. Oke, di sini ada keterangan current user is forbidden to login. Coba kita akali sekali lagi dengan mematikan security firewall, anti DOS attack-nya, anti hacking-nya. Nah, ini sudah mati. Artinya memang firmware ini tidak memperbolehkan akses login via IP1 ya. Jadi ya sudahlah, untuk saat ini tidak perlu remote one-nya. Setidaknya teman-teman bisa menggunakan modem ini sebagai PPPoE di jalur LAN. Jadi nggak perlu OLT ya, nggak perlu OLT untuk teman-teman yang masih menggunakan HTB dan LAN ya.
terakhir pembuktian. Oke, kita ke pembuktian. Kita coba connect ke PPP, connect. Astaga, ini sepertinya, nah benar kan, ada kesalahan di sini. Tes bintang 013579. Saya lihat, oke, password udah benar, kemudian saya next. Ya, terhubung. Nah, terhubung teman-teman, dapat internet ya. Dapat internet di sini, LAN saya disable. Dan saya disable, kemudian hanya koneksi WiFi PPP dari modem ini. Kemudian kita coba tes buka misalnya salah satu lah, apa ini, apa ini, AI. Oke, tolong berikan saya info menarik. Oke, internet sudah berjalan teman-teman. AI sudah menanggapi, artinya koneksi internet kita sudah ada. Kita buktikan dengan cara lain, kita akses YouTube misalnya ya. youtube.com. Ini internetnya agak lelet. Oke, YouTube juga berhasil diakses, artinya PPOE-nya sudah berjalan dengan baik. Untuk teman-teman yang mau nyoba, silakan firmware-nya bisa dicek out di kolom deskripsi. Dan saya akhiri video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.